Perkenalkan, nama saya Adi Windu, NIM 2003 100 199. Saya ingin mengerjakan tugas tentang profesi pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan tugas dari profesi pendidikan, yaitu tentang kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Ada 4 konsep penting dalam kinerja guru. Yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah alat pembelajaran, ketiga adalah media pembelajaran, dan yang keempat adalah bahan pembelajaran. Berikut penjelasannya. 1. Metode pembelajaran. Artinya, sebuah proses sistematis atau secara teratur yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Adapun metode pembelajaran tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah ceramah, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah demonstrasi, dan yang keempat ceramah plus, dan kelima retasi, dan 6 eksperimen, ketujuh karya wisata, ke-8 latihan, ke-9 rancangan, ke-10 yaitu debat, dan yang ke-11 adalah mapping. Fungsi dari metode pembelajaran yaitu 1. Sebagai motivasi eksersik, dan yang kedua adalah strategi pembelajaran, dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuannya adalah untuk membantu kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah alat pembelajaran. Alat pembelajaran artinya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep belajar dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas. Tujuannya adalah 1. Agar proses pendidikan lebih efektif, dan yang kedua adalah supaya pembelajaran lebih jelas atau lebih mudah dipahami oleh siswanya. Manfaatnya adalah 1. Menimbulkan minat dalam pendidikan, dan yang kedua adalah mencapai sasaran yang lebih banyak, dan yang ketiga adalah dapat mempermudah saat penyampaian sebuah materi. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran, yang artinya adalah berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya pengantar atau pengantara. Jadi media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk penyampaian atau perantara atau untuk mengantarkan pesan-pesan dalam proses belajar mengajar. Fungsinya adalah yaitu untuk menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Dan yang kedua fungsinya adalah memanipulasi objek tertentu. Dan yang ketiga adalah menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Manfaatnya yaitu 1. Agar lebih menarik perhatian siswa. Dan yang kedua adalah agar bahan pengajar lebih jelas atau agar mudah dipahami. Dan yang yang terakhir adalah bahan pembelajaran, yang artinya adalah seperangkat materi yang disusun secara baik atau sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis. Manfaatnya adalah pendidik akan memiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yaitu contohnya adalah seorang pendidik mempunyai suatu bahan agar di sharing atau membagikan ke siswanya. Tujuannya adalah untuk mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, itu saja yang bisa saya simpulkan dalam proses pembelajaran guru atau profesi guru. Adapun kesalahan kata saya mohon maaf dan terima kasih.